Yang kedua panggilan innalillahi, dan yang ketiga adalah panggilan untuk datang ke Baitullah. Dan alhamdulillah teman-teman ini hadir ke sana. Mudah-mudahan bisa di sana bisa mendoakan kita yang semuanya bisa menjadi jemaah dalam kondisi yang masih muda. Untuk pelaksanaan saya, baik sating. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter yang sudah memberikan. Ibu Heni Susdaryanti selaku calon jemaah haji dari Puskesmas Telik, kepadanya kami persilakan. Mungkin saya banyak sekolahnya di sini, banyak teman-teman atau mungkin semua yang di rumah atau mungkin banyak bergaul selama ini, mungkin tidak sengaja atau mungkin secara sengaja. Mohon maaf, mohon doanya. Atas segala kesalahan, mohon doanya dimaafkan ya Ibu. Mungkin di sini kami mendapatkan tugas untuk membersamai jemaah haji. Alhamdulillah kami yang bertugas di sini, Brodia sebagai PHD dari daerah, saya sebagai tenaga kesehatan haji kloter dan beserta Mas Rizky. Alhamdulillah Allah izinkan kami satu kloter. Jadi kami di kloter 19 dan itu full jemaah Komaha. Saya pribadi atau mungkin kami mohon doa dan restunya, karena tentunya mungkin tidak sedikit yang kita menjalankan tugas dan harus meninggalkan tugas yang di sini. Itu setiap perjalanan menuju rumah Allah itu memang akan selalu personal dan magical. Jadi cara setiap orang mungkin berbeda-beda. Setiap skenario yang Allah mainkan itu akan sesuai dengan derajat keimanannya. Begitupun setiap panggilan tentang berbagai peran Allah hadirkan dari arah yang tidak pernah terbayangkan. Kami pribadi mungkin saya dari proses mendaftar, pengumuman, dianulir, lalu sempat dinyatakan tidak lanjut, masuk ke cadangan di hulu terakhir. Namun tanpa disangka nama saya ikut terpanggil. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanya itu yang bisa saya utarakan saat ini. Menjadi petugas ya, ini pun hal yang mungkin saya tidak sangka ya. Walaupun memang prosesnya saya mendaftar, cuma sampai dipanggil ya ini memang sebuah panggilan gitu. Seperti yang tadi dokter sampaikan, memang boleh ini proses rekrutnya luar biasa dramatis. Jadi mungkin taksis Pak Bibi yang pernah mengalami proses rekrutmen menjadi
mungkin jika mendengar cerita yang tahun ini mungkin luar biasa berat sekali. Alhamdulillah ya, semuanya atas izin Allah, atas ridho Allah, saya bisa berkesempatan untuk menjadi petugas. Yang jelas di kesempatan hari ini saya pribadi ingin memohon maaf kepada seluruh keluarga Puskesmas Beling apabila saya ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja selama ini, selama bekerja di Puskesmas Beling. Kami selaku karyawan mendoakan untuk Bu Dr. Rodia, Bu Benda, sama Mas Rizky selaku petugas haji, dan juga Bu Heni selaku jamaah haji. Semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan langkahnya, ya. Dari keluar dari Puskesmas Beling, langkah keluar kaki kanan, keluar kaki kiri, keluar dari Puskesmas, pintu Puskesmas Beling, sampai nanti ke Tanah Arab, menjalankan apa yang sudah ditugaskan dan menjalankan nantinya rukun haji dengan lancar, dan bahkan nanti sampai selamat menjalankan tugasnya nih. Tugasnya yang tadi sudah disampaikan sangat berat, lebih berat dibanding sebelumnya. Insya Allah berkah, ya. Dan juga ini buat Bu Dr. Rodia, Bu Penda, Mas Rizky, sama Bu Heni, tenang saja Bu Dokter dan juga Bu Penda, Mas Rizky, Bu Heni sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Insya Allah kami di sini yang ditinggalkan, ya, akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jujur, Bu Dokter, Mbak Penda, TNI, dan Mas Rizky, kami merasakan nuansa batin yang begitu senang dan bahagia. Karena siapapun yang namanya orang Islam pasti sangat mendambakan untuk bisa berangkat haji ke tanah suci. Bahkan dari berbagai cara pun mereka akan tempuh. Ada yang sifatnya haji reguler, sifatnya haji khusus maupun furoda, bahkan ada juga yang haji mandiri atau berusaha untuk menembus dengan cara haji backpacker. Itu semua karena semata-mata kita berhusnuzon, mereka kepingin sekali untuk menunaikan ibadah haji. Pada Bu Dokter dan Mbak Benda, Mbak Eni, dan Mas Rizky yang ditunjuk Dokter Kloter, kami ikut bangga dan disenangkan. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana menjadi petugas haji. Mungkin suasananya beda. Kalau ketika saya ditunjuk itu karena waktu itu tidak seketat seperti ini. Artinya baik itu perekrutan maupun seleksinya. Kalau secara pribadi kami dulu Pak Seno itu memberikan bonus ketika saya pahala ibadah. Karena saya yakin itu petugas itu sangat melekat, sangat nempel dengan jamaah. Di mana ada jamaah di situ ada petugas.
warahmatullahi wabarakatuh.